Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Coba lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu pokok bahasan gerak lurus ya. Nah, tetapi pada sub pokok bahasan kali ini yaitu gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB ya. Nah, ada GLB, ada GLBB. Ya. Kalau GLB gerak lurus beraturan ada gerak di mana kecepatannya konstan. Kalau gerak lurus berubah beraturan, definisinya sebagai berikutnya. Nah, apa itu gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB? Nah, itu definisi gini. Definisi dari gerak lurus berubah beraturan yaitu gerak dari suatu benda di mana percepatannya selalu tetap ya. Percepatan ya. Nah, kalau GLB berarti kecepatan. Kalau di sini GLBB berarti percepatan. Oke. Lanjut. Nah, sekarang apa itu percepatan? Percepatan diberi notasi A ya, akselerasi ya. Nah, apa itu? Perubahan kecepatan per perubahan waktu. Nah, kalau dijabarkan, nah, seperti ini ya. Ingat, percepatannya itu vektor ya. Jadi, dia punya arah dan punya nilai. Nah, jadi nanti dari pernyataan ini, bahwa A itu sebenarnya delta V per delta T. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebuah benda ya. Mula-mula kecepatannya taruh saja V1. Nah, pada suatu saat setelah menempuh jarak S, waktunya adalah T, kecepatannya taruh saja misalkan kita sebut V2. Nah, ini awal, ini akhir ya. Atau ini boleh disebut V0 ya. Ya, ini disebut V akhir, kecepatan ketika T ya. Nah, nanti dari sini bahwa delta V itu berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal atau Vt dikurangi V0. Kemudian delta T-nya juga sama ikut kan. Ini berarti kecepatan apa? Waktu akhir dikurangi waktu awal. Tetapi biasanya waktu awal itu 0 ya. Nah, maka nanti percepatan itu boleh ditulis Vt dikurangi V0. Bacanya Vt ya. Kurangi V0. Jadi waktu kecepatan ketika T detik dan kecepatan ketika 0 detik ya. Dibagi dengan T ya, gitu. Nah, nanti ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Percepatan ya. Ini ulangan dari SMP. Nah, oke. Dari data ini juga, maka kita dapat mencari kecepatan. Kecepatan suatu benda. Ketika apa? Ketika T detik. Nah, kita ambil dari sini. A sama dengan Vt dikurangi V0 per T ya. Kalikan ke sini. Berarti A kali T. Nah, kalau di sini Vt, kali di sini A kali T. Vt dikurangi V0 ya. Ini pindah ruas, maka nanti Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Inilah persamaan untuk kecepatan. Oke, ya. Vt berarti kecepatan akhir ya. Ini kecepatan akhir. Nah, ditulis saja ya. Nah, ini di sini pakai komputer, di sini enggak. Ya, mudah-mudahan agak ngerti itu. Meter per sekon ya. Kemudian V0 itu kecepatan awal ya. Kecepatan awal, nih, meter per sekon. Kemudian A-nya percepatan ya. Nih, meter per sekon kuadrat. Nah, T-nya waktu ya. Waktu ya. Nah, gitu. Ini pasti dalam keadaan sekon. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana penelusuran berikutnya? Nah, penelusuran berikutnya kita akan membuat grafik ya. Nah, kalau ada GLB itu ada grafik pi fungsi waktu. Nah, jarak fungsi waktu di sini juga ada. Cuman nanti dibatasi saja grafiknya adalah pi fungsi waktu seperti berikut. Nah, grafik pi fungsi T. Nah, tuh. Vertikalnya pi, ini dalam keadaan meter per sekon, kemudian horizontalnya adalah T sekon ya. Nah, oke. Nah, ini grafiknya kayak seperti ini. Nah, ya. Nah, grafiknya. Nah, dari data ini ya, dari data ini kita dapat mencari mencari apa? Mencari percepatan ya, percepatan. Ya, berdasarkan grafik ini nih. Nah, kita dapat cari percepatan berapa? Nah, percepatan, nah, kembalikan. Akhir dikurangi awal, berarti kita dikurangi V 0 per T ya. Oke.
Nanti di soal-soal latihan ada lah. Gitu. Nah, nah, berikutnya kalau ditanyakan misalkan jarak. Nah, B itu jarak lihat di sini aja. B jarak atau perbedaan ya. Jarak itu notasinya S atau perbedaan. Nah, S sama dengan luas grafik ya. Luas grafik. Nah, grafiknya apa? Grafiknya bisa trapesium, bisa segitiga atau bisa persegi ya. Nah, ini kebetulan trapesium. Nah, berarti jumlah dua garis yang sejajar, mana yang sejajar? Yang sejajar ada ini dengan ini ya. Nah, kali tinggi bagi dua. Nah, jumlahkan aja dulu garis yang sejajarnya. Ya, ini sejajar nih. Nah, ini P0 ya. Ini juga sejajar dengan ini. Berarti nanti Pt ditambah P0 ya. Tingginya kebetulan T ya, waktu. Ini T dibagi dengan 2 atau nanti di sini setengah T kurung Pt ditambah P0 ya. Betul. Ini rumusnya. Satu ya. Nah, karena Pt ya, pada pembahasan awal itu P0 ditambah A kali T, maka tinggal masukkan ini diganti ke sini. S sama dengan setengah T kurung dan Pt-nya ganti oleh ini P0 ditambah A kali T ya, ditambah P0 dah. Maka dijumlahkan nih. Ini setengah T ya kurung 2 P0 ditambah A kali T ya. Oke. Maka jarak ya sama dengan setengah kalikan T kalikan 2 P0 ya. Nah, ditambah ini masukkan ke sini dan kalikan ke sini. Setengah kali T kali A kali T ya. Oke. Ini duanya coret dengan ini, maka tinggal E sama dengan Pi 0T. Ya, Pi 0T, Pi 0T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, jadi rumusnya sudah dua nih. Bisa pakai setengah T kurung beta ditambah Pi 0, bisa juga E sama dengan Pi 0T ditambah setengah T kuadrat. Atau E sama dengan S0 Pi 0T ditambah setengah A T kuadrat. Itu ya? Oke. Walaupun A-nya jelek tuh, nggak apa-apa. S0-nya perbedaan awal, A-nya akselerasi. Gitu. Oke, itu soal apa? Bukan soal. Ini apa penurunan persamaan perpindahan dengan berdasarkan grafik kecepatan fungsi waktu. Ada lagi rumusnya nih, ada lagi saya tambahan ya. Ini kemungkinan tidak diturunkan karena panjang. Pi T kuadrat, Pi 0 kuadrat ditambah 2AS ya. Gitu. Ini tambahan ya, tambahan. Penurunannya panjang. Tolong nanti tanyakan ke guru kelas. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nih, sama seperti yang tadi ya. Jarak yang ditempuh. Nah, ini udah diturunkan tadi. Jarak yang ditempuh berarti, nah, luas grafik. Nah, ini tulis saja ya. Jarak ya. Tadi kita tulis lagi. Ini hitung-hitung ikhtisar ya. Dari data ini. Nah, yang pertama nih, A, percepatan ya. Percepatan. Nah, kita punya rumus A sama dengan kecepatan akhir dibanding kecepatan awal dibagi waktu ya. Nah, kemudian kecepatan ya. Nah, berarti ada dua kecepatannya. Berarti Pt sama dengan P0 plus A kali T ya. Nah, berikutnya Pt kuadrat, dapatkan ya. P0 kuadrat ditambah 2A kali S ya. 2 kali A kali S ya. Nah, kemudian untuk jarak atau perpindahan ya, dalam kurung S, itu bisa S sama dengan luas grafik ya. Luas grafik ya. Atau S sama dengan yang tadi. Setengah T kurung Pi T ditambah Pi 0 ya. Nah, berikutnya S sama dengan Pi 0 T ditambah setengah A T kuadrat. Atau S sama dengan S0 ditambah Pi 0 T. Kalau benda itu bergerak lebih dulu ya. Ini setengah A T kuadrat. Gitu ya. Nah, itu untuk jarak yang ditempuh ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya.
Ini sama ya, seperti yang tadi. Jarak yang ditempuh berdasarkan, nah ini sama ya, sama. Nah, sama seperti yang tadi. Saya lewat aja. Ini disingkat ikhtisarnya ya. Saya tulis dengan komputernya. Jarak yang ditempuh S sama dengan V kali T atau S sama dengan S0 plus V kali T. Nah, kecepatan itu S per T ya. Kelajuan juga sama S per T. Nah, berikutnya ini ada GLBB. Jadi kalian belajar dari sini aja. Nah, percepatan A sama dengan kita dikurangi V0 per T ya. Oke. Jarak yang ditempuh S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Atau S sama dengan S0 ditambah V0T ditambah setengah T kuadrat. Berikutnya kecepatan kita sama dengan V0 plus A kali T. Yang terakhir itu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Gitu ya. Nah, hafalkan ya dari sini ya. Karena fisika itu harus hafal rumus. Kalau tanpa hafal rumus ya kita nggak bisa mengerjakan soal. Ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, ini kita nemu soalnya. Ini aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan. Oke. Sebuah kereta cepat, kereta cepat bergerak dari keadaan diam. Nah, berarti tidak ada keterangan ya, keadaan diam ya, dengan percepatan 2 meter per detik. Nah, berarti V0-nya karena tidak diketahui itu dianggap 0 ya. Kemudian di situ diketahui percepatan, akselerasi itu di situ 2 meter per sekon kuadrat. Nah, waktunya adalah 10 sekon. Nah, pertanyaannya tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh kereta detik ke-10. S-nya ditanya, V-nya ditanya, V-nya. Nah, kita jawab yang pertama. S sama dengan V0T ditambah setengah A T kuadrat ya. Tinggal, nah karena 0 ini V0-nya 0 ya udah 0 ditambah setengah kalikan 2 kalikan 10 kuadrat. Nah, kalau sudah bisa tidak perlu ke sini, tidak perlu 10 pangkat 2, langsung aja. Nah, ini berarti 100 meter ya. Nah, berikutnya kecepatannya berapa sih? Nah, kecepatan menggunakan ini. Vt sama dengan V0 plus A kali T. Nah, di sini juga sama. V0-nya tidak ada, ya 0. A-nya berapa? 2 kali kan 10 ya. Nah, berarti ini 20 meter per sekon. Oke, gitu kan? Gampang ya. Gampang sekali ya. Hafalkan rumusnya ya. Saya sarankan hafalkan rumusnya dulu ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kecepatan sebuah benda berubah dari 4 meter per second menjadi 10 meter per second selama 10 sekon. Hitung percepatan dan jarak dari tubuh benda saat itu. Oke, ayo. Bagaimana nih? Nah, diketahui dulu. Berarti eh, berubah dari 4 meter menjadi 10. Berarti V0 sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian Vt sama dengan 10 meter per sekon ya. Nah, waktunya berapa? Di situ 10 sekon. Nah, ditanyakan percepatan A-nya berapa sih? Jaraknya berapa sih gitu ya. Nah, A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Nah, berarti ini 10 dikurangi 4 dibagi dengan 10. Nah, 6 kan? Nah, berarti 0,6 meter per sekon kuadrat. Oke. Berikutnya ditanyakan jarak ya. Nah, jarak berapa? Nah, kalian gunakan rumus yang ini. Setengah T kurung VT ditambah V 0 ya. Kok kenapa begini? Boleh nggak pakai A? Boleh, nanti saya jawab pakai A ya. Ini setengah kalikan 10. Ini aja yang enteng. Berarti 10 ditambah 4 ya. Ini cara dengan ini. Ya. Berarti 5 kan? 5 kali 14. Berapa? Ini 70 ya. 70 meter. Ya. Oke. Bagaimana dengan menggunakan rumus lain? Boleh. Pakai S dengan S0 ditambah V0T ditambah setengah A T kuadrat ya. Nah, ini kebetulan A-nya sudah dijawab ya. Nah, S0-nya 0. Kenapa? Tidak ada di situ. V0-nya berapa? V0-nya berarti 4. Waktunya berapa? 10 ya. Dan nah, terus A-nya berapa? A-nya berarti kan di situ 2 ya. 2. Oke. T-nya 10.
100. Oh, tar dulu, ini ada kesalahan nih. Tar. Ini mungkin salah 145. Tar, ya. Ini percepatannya 0,6 tadi. 0,6. Mantasan gak dikalikan 100 ya. 100-nya dari mana sih? Ya, dari sini 10 pangkat 2 ya. Nah, berarti ini 0, ini 40. Berarti 40 ditambah 0,3 ya. 0,3 nih, cara dengan ini. Kalikan 100 ya. Nah, berarti 40 ditambah 30. Nah, 70 meter. Gitu ya. Oke, itu soal nomor 2. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3 ya. Nomor 3. Ini ada soal. Seorang pembalap memacu kecepatan motornya dari 4 meter menjadi 12 meter per sekon dalam waktu 4 detik. Tentukan percepatan motor dan jarak yang ditempuh detik ke 20 ya. Oke. Kok tiba-tiba 20? Nah, di sini ada waktunya 4, nggak masalah ya. Nah, ini berarti begini ya. Begini, kecepatan awal di situ 4 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya itu 12 meter per sekon. Nah, ketika berapa? Ketika 4 sekon ya. Ya. Nah, pertanyaannya percepatannya berapa sih? Jaraknya berapa sih untuk detik ke 20? Nah, data ini khusus untuk mencari percepatan ya. Maka A sama dengan T dikurangi P0 ya per T. Oke. Ini berarti 12 dikurangi 4 ya. Nah, dibagi T-nya berapa? T-nya 4. Nah, ini berapa? 8 kan? 8 bagi 4 berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Oke, gitu ya. Nah, setelah dapat A, maka gunakan ini. S dengan langsung aja pi 0 kali T. Kenapa tanpa S0? Di sini tidak ada. Ya, tidak ada S0-nya. Ditambah setengah A T kuadrat ya. Nah, P0-nya berapa di situ? Ambil yang 4. Ya. 4, kemudian T-nya di situ 20, kemudian ini setengah, A-nya tadi udah dihitung 2, ya 20 kuadrat. Coret dengan ini. Berarti ini 80 ditambah ya, ditambah berapa? 400 ya, 400. Berarti berapa? 480 meter ya. Oke, gitu ya. Nah, ada rumus lain nggak? Ada, tapi kita harus cari dulu kecepatannya, kecepatan akhir. Misalkan pakai ini, Vt sama dengan V0 plus A kali T ya. Nah, kecepatan akhir ketika berapa? Ketika 20. Ini berarti 4, ini berarti 2, nah, ini berarti 20. Nah, kecepatannya berapa sih? 4 ditambah 40, berarti 44 meter per sekon. Nah, boleh nanti menggunakan rumus lain ya. Seperti ini, S dengan setengah T kurung Pt ditambah P 0 ya. Dan setengah kalikan 20, jangan ke 4. Nah, Pt-nya berapa? Yang barusan kita hitung, 44 ditambah 4 ya. Keren, ini nih, ini berarti 10 ya. Nah, 44 tambah 4 berarti 48 ya. 48, nah itu jawabannya berapa? 480 meter ya. Sama ya hasilnya. Oke. Itu soal nomor 3. Dijawab dengan beberapa versi ya, supaya kalian mengerti. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 4 nih. Ini grafiknya. Tentukan percepatan dan jarak yang ditempuh suatu benda. Oke. Percepatan ya, berdasarkan grafik itu A berapa ya? A berarti kalau pilihan ganda gampang, tinggal 30 dikurangi 10 dibagi dengan 50 ya. Nah, berarti pakai rumus nih. Kalau pakai rumus ini, pi t sama dengan dikurangi pi 0 per t ya. Kalau PG mah tinggal gini, kalau pilihan ganda 30 kurangi 10 bagi 50 ya. Yap. Nah, ini berarti 30 dikurangi 10 dibagi 50. Berarti ini 20 kan? Bagi 50. Nah, berapa? 2 per 5 ya. 25 meter per sekon kuadrat ya. Oke. Nah, jarak yang ditempuhnya
Berarti S sama dengan pakai rumus ini. Setengah T kurung PT ditambah P0. Nah, kalau ada pertanyaan kok ngelotok amat ya, dihafalkan dulu rumusnya ya. Hafalkan dulu rumusnya sampai hafal baru kerjain soalnya. Ya. T-nya berapa? T-nya 50. Ya. PT-nya berapa? 30. P0-nya berapa? P0-nya di situ kebetulan 10. Nah, dah. Nah, ini cara dengan ini. Maka ini 25 ya. 25 kalikan berapa? 40. Berapa? 4 kali 25 aja udah 100. Maka 40 kali 25 berarti 1000 ya. Ya, ada nggak? Nah, 1000 meter. Itu soal nomor 4. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 5. Ya, nomor 5. Nih, awas. Satuannya konversikan. Kenapa? Kenapa harus dikonversi? Karena waktunya dalam detik. Nih, waktu dalam detik. Ini dalam kilometer per jam. Nah, oke. Berarti Q0 itu 108 kilometer per jam ya. Nah, ingat waktu di SMP apa? 108 itu berarti kelipatan dari 36. Ini berarti 30 meter per sekon ya. Nah, nah kalau misalkan dulu di SMP dia tidak belajar, tinggal gini aja. 108 kilometer ke meter, berarti ribu kan? 1000 ya, kali 1000. Nah, dibagi dengan 3600. Dari mana 3600? Jam ke detik ya. Nah, ini berarti 108 ribu ya dibagi dengan 108.000 dibagi dengan 3.600. Nah, hasilnya 30. Nah, begitu juga dengan kita di situ 72 bukan 2. 72 kilometer per jam. Nah, ini berarti 72.000 ya dibagi dengan 3.600. Nah, ini jawabannya berapa sih? Jawabannya adalah 20 meter per sekon ya. Oke. Dari data ini kita cari percepatan. Berapa percepatannya sih? Percepatan yang tadi, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu ya. Nah, kecepatan akhirnya di situ 20 ya. Akhirnya. Awalnya berapa? 30 per 10 ya. Nah, ini berarti minus kan? Minus 10 ya. Min 1 meter per sekon. Tanda negatif itu berarti perlambatan. Ya, perlambatan. Nah, berikutnya kalau ditanyakan jarak, jarak berapa? Kalian boleh menggunakan rumus ini. Pi T kuadrat, Pi 0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, di sini berhenti. Nah, berhenti berarti kecepatan akhir sama dengan 0. Ya. Nah, kecepatan awalnya jangan pakai yang 72, pakai yang 108 eh, atau pakai yang 30 ya. Berarti 30 kuadrat, ya, 30 kuadrat ditambah 2 kali A-nya berapa? Nah, kita barusan hitung min 1 kalikan S. Berarti ini 0,900 dikurangi 2S ya. Maka 2S sama dengan 900 ya. Maka S sama dengan 900 dibagi dengan 2. Maka jarak yang ditempuhnya sampai berhenti yaitu 450 meter. Tidak? Itu sampai berhenti. Oke. Itu pembahasan soal aplikasi dari gerak apa konsep gerak lurus berubah beraturan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau belum mengerti, ulangi dan ulangi video ini ya. Baca dan baca, hafalkan rumusnya, kerjakan soalnya. Baru nanti kalian akan berhasil menguasai eh, pokok bahasa ini. Oke, next video kita akan membahas tentang gerak lurus atau gerak vertikal ya. Gerak vertikal bukan gerak lurus ya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian supaya kalian lebih mengerti lagi dan lebih memahami. Ya, jika menemui soal atau menemukan soal, kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Oke.